Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, lakukan dengan caramu, jadi kita memanfaatkannya. Aku seorang mahasiswa keperawatan, dan di atas pendidikan profesi kami sendiri, kami juga harus mengambil kelas bahasa wajib, yaitu Cina dan Inggris. Para tutor yang mengajar kelas-kelas ini bukan dari departemen kami sendiri, tetapi dari departemen bahasa, dan tutor bahasa Mandarin itu sangat buruk. Pengajarannya sama sekali tidak bagus, tetapi bagian terburuknya adalah dengan tugas dan tes, di mana dia akan memberi kami pekerjaan, menawarkan instruksi yang sangat kabur, dan membatasi yang tidak banyak membantu. Ketika kami mencoba memintanya untuk lebih spesifik dan memberi instruksi yang lebih jelas atau memberi rubrik penilaian, dia tidak pernah memberikan jawaban langsung dan hanya mencoba mengelak. Tetapi setelah pekerjaan selesai, dia akan mengorek setiap hal kecil dan akan menilai kami benar-benar rendah. Kami semua sangat frustasi dengan hal itu, tetapi tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya. Suatu hari, guru berkata bahwa kami harus mengikuti kuis tentang menerjemahkan bahasa Cina klasik ke bahasa Cina modern, yang aku tidak tahu apa manfaatnya bagi profesi kami. Tapi oke, karena kami telah mempelajarinya di pendidikan sebelumnya di SMA. Jadi bukan masalah yang besar. Sebelumnya ketika kami mempelajarinya di SMA, kami diajarkan untuk menerjemahkannya kata demi kata, dan sangat harfiah demi ujian dan ujian. Tetapi itu tidak pernah menjadi satu-satunya cara untuk menerjemahkan, karena kalian juga dapat menafsirkan menurut artinya, daripada untuk kata-kata yang kedua cara bekerja. Bagaimanapun, kami bertanya kepada tutor, apa yang dia inginkan, dan dia kembali mengelak, dan hanya menjawab, lakukan saja dengan cara kalian, dan itu akan baik-baik saja. Jadi kami melakukannya, dengan cara kami sendiri, dan beberapa dengan cara malicious compliance. Beberapa hari setelah kuis berlangsung, kami semua diberitahu oleh kepala departemen kami bahwa kami memiliki masalah menyontek di kelas kami dan menyatakan bahwa integritas akademik sangat dijunjung tinggi dan mereka tidak memiliki toleransi terhadap hal-hal seperti itu. Ternyata tutor itu menuduh setengah dari teman sekelas kami, sekitar 50-an orang, melakukan kecurangan karena pekerjaan mereka serupa, dan semua siswa yang dicurigai dikirim untuk menemui kepala departemen untuk menjelaskan dan mendiskusikan tindakan disipliner. Dua sahabatku juga dikirim, dan aku bisa mendengar cerita idiot yang konyol ini. Jadi tutor menuduh beberapa siswa menyontek, karena jawaban mereka mirip, dan siswa bingung, karena kuisnya tidak terlalu rumit, dan apa yang diharapkan dari terjemahan sederhana dari sebuah paragraf kecil. Tentunya akan ada banyak penggunaan kata-kata serupa di sana dan di sini. Kepala departemen tidak puas dengan alasannya, dan melanjutkan bahwa jika mereka tidak menyalin satu sama lain, mereka pasti menyalinnya di tempat lain di internet. Saat itu waktu COVID, dan kami melakukan kuis di Zoom. Beberapa siswa menjadi, ya, kami pasti melakukan riset di internet, karena kami tidak disuruh untuk tidak melakukannya. Yang mereka sepenuhnya benar, karena tutor tidak pernah mengatakan kalian tidak diperbolehkan. Dan menurut instruksi tutor, mereka benar-benar bisa melakukannya, karena itu adalah cara mereka. Kepala departemen masih belum puas, dan mengatakan bahwa siswa harus memasukkan kutipan dan referensi jika mereka telah melakukan salinan online. Namun, para siswa membela diri untuk melakukan salinan mereka dengan kamus. Beberapa dengan kamus yang berbeda, dan itulah sebabnya kata-kata mereka serupa. Bagaimana dan mengapa kita mengutip begitu banyak kamus yang berbeda pada terjemahan paragraf sederhana? Kami para siswa belum pernah ditanya hal-hal bodoh seperti itu, dan jelas kepala departemen tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dia hanya mendengarkan cerita dari sisi tutor, sambil menolak untuk percaya bahwa para siswa tidak menyontek. Argumen ini bolak-balik antara siswa 50-an dan kepala departemen selama berjam-jam, sampai kepala departemen lain, seorang pria Karen, memutuskan untuk campur tangan dan menyuruh para siswa untuk pulang, karena dia mengerti, dan dia akan mencoba yang terbaik untuk menjelaskannya. Situasi ke kepala departemen lainnya. Belakangan seperti yang kita dengar, sebenarnya bukan pertama kali skenario kecurangan itu terjadi. Tutor yang sama telah membuat tuduhan yang sama terhadap kelompok siswa sebelumnya, pada kuis yang sama juga. Entah bagaimana tidak terlintas dalam pikirannya bahwa itu adalah masalahnya,
dan mungkin dia harus mengubah format kuis sekali dan untuk selamanya. Sebagai tutor, menerima semua reaksi dari tuduhan kecurangan palsu, dia mencoba untuk menutupi masalahnya dan mengumumkan bahwa kecurangan mengganggu penilaian dan hasil kuis dibatalkan. Sekarang, semua orang perlu mengikuti tes baru yang tidak melibatkan penerjemahan. Ini membuat semua orang kesal, dan siswa yang tidak dituduh juga marah karena waktu mereka terbuang sia-sia. Karena semua ini tidak akan terjadi jika tutor menggunakan tes baru, alih-alih kuis terjemahan, dan dia mencoba mengalihkan kesalahan ke murid-murid. Pada akhirnya, dia melunak dan menyarankan siswa yang terlibat untuk mengikuti tes untuk menentukan kembali nilai mereka. Sementara yang lain dapat mengikuti tes atas kehendak bebas mereka. Dia tidak pernah mengemukakan istilah curang. Di akhir semester, Departemen Bahasa meminta aku untuk melakukan survei tentang kualitas pengajaran, dan aku dengan senang hati memenuhinya, memberikan nilai terburuk dan mengomentari seberapa buruk pengajaran itu. Update, para siswa yang dituduh sebenarnya berdiskusi sebelumnya, dan setuju untuk menggunakan kamus bersama karena tidak ada bimbingan aktual yang diberikan. Aku kira aku harus menjelaskan latar belakang, yang kami selalu disuruh untuk memberikan kutipan, dan referensi yang jelas atau kami akan dianggap penciplak. Dan itu adalah pelanggaran serius yang berpotensi membuat kami dikeluarkan dari sekolah. Namun, mereka tidak mengatakan apakah menggunakan kamus termasuk dalam kasus seperti itu, dan para siswa memanfaatkannya. Cerita kedua. Aturan baru akan membebani bisnisnya. Aku bekerja untuk sebuah perusahaan manufaktur yang mengoperasikan mesin cetak foil panas. Selama 6 bulan pertama, semuanya berjalan lancar. Aku sedang mengerjakan 2 mesin seperti kebanyakan rekan kerjaku yang lain. Jam kerja adalah jam 8 pagi sampai jam 5 sore, dengan 1 jam istirahat makan siang. Meskipun hampir semua dari kami datang lebih awal untuk mengatur mesin, dan pulang terlambat setelah membersihkan mesin di akhir jam. Biasanya tambahan 15-30 menit per hari. Pemilik kemudian memutuskan dia ingin pensiun dan menjual setengah dari perusahaan ke perusahaan yang lebih besar, dengan maksud untuk bertahan 1 tahun lagi sebelum menjual setengah lainnya. Perusahaan baru itu mendesak semua pekerja, bukan staf kantor, masuk dan keluar serta meningkatkan beban kerja dengan mendorong target produksi. Mesin yang mereka gunakan untuk mencatat setiap orang masuk dan keluar adalah yang termurah, yang bisa mereka temukan, dan tidak ada yang tahu cara mengaturnya, sehingga memindahkan kartu ke tempat yang tepat untuk mencetak waktu. Jadi, waktu seringkali dicetak di atas satu sama lain, atau waktu keluar akan dicetak pada kolom masuk, dan lain-lain. Sakit kepala besar bagi pekerja kantoran yang mencoba memilah kekacauan dari 30 lebih pekerja setiap minggu. Untuk memulai, semua orang beraktivitas seperti biasa, mencatat waktu masuk ketika mereka tiba, dan mencatat waktu keluar saat mereka pulang. Seminggu kemudian, semua orang di lantai produksi dipanggil ke kantor. Tidak akan ada yang lembur yang tidak diatur, yang dibayar, dan setiap orang harus masuk dan keluar pada waktu yang tepat. Adalah pesan dari bos baru. 15 menit panggilan hanya untuk memberitahu kami itu, baiklah kalau begitu. Kami semua akan tiba pada waktu kami yang biasa, dan mulai mengantri menunggu jam berdetak hingga pukul 8 pagi. Kemudian semua orang akan mulai absen. Butuh waktu sekitar 4 menit bagi semua orang untuk menggunakan satu mesin ini. Jika pekerjaan tidak akan selesai sebelum jam makan siang, itu tidak akan dimulai. Jadi sekitar pukul 11.45, lantai produksi mulai sepi. Pukul 11.55, hampir sunyi, sementara semua orang mengantri untuk makan siang pada pukul 12. Jam 12.55 semua orang mengantri lagi untuk masuk jam 1 siang. 16.45 akan membawa ketenangan lain. Seminggu kemudian kami semua dipanggil ke kantor lagi. Beberapa orang tidak menghabiskan waktu penuh mereka. Mereka terlambat beberapa menit, dan atau keluar beberapa menit lebih awal setiap hari, dan ini tidak dapat diterima oleh bos baru. Kami juga harus memastikan kartu dicetak dengan posisi yang benar, sehingga lebih mudah bagi pekerja kantoran yang menangani upah untuk menghitung waktu kami. Tidak disebutkan tentang memperbaiki mesin jam. Jadi kami rajin memastikan kartu dicetak dengan benar. Antrian berakhir dan jam masuk jam 8:03. Oke, jam 12:03. Setelah 3 bulan produksi, sangat jauh tertinggal, sehingga mereka harus mulai meminta pekerja untuk datang pada akhir pekan untuk menghapus tumpukan pesanan yang menunggu. Bayar pada waktu setengah untuk 4 jam pertama, kemudian waktu dan 3/4 untuk setiap jam lebih dari itu. Bagus bagi mereka yang bisa melakukannya.
Sebulan kemudian, bos baru kehilangan begitu banyak uang, sehingga mereka harus melakukan pemotongan. Bagaimana? Dengan menyingkirkan pekerja dan tidak ada lembur. Jadi sekarang mereka tidak hanya tidak dapat menyelesaikan pesanan, tetapi juga meminta pekerja yang tersisa untuk bekerja lebih keras dan menjalankan lebih banyak mesin. Aku adalah salah satu dari mereka yang dipecat. Aku mendengar dari seseorang yang tidak diberhentikan sekitar 6 bulan kemudian, bahwa perusahaan itu gulung tikar sebulan setelah itu, karena para pekerja berhenti karena tekanan yang tidak realistis, dan mereka sangat ketinggalan dalam pesanan, sehingga pelanggan membatalkannya sebagai kontraktor. Pemiliknya tidak pernah bisa menjual setengah sisanya, dan pensiun seperti yang direncanakan. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.